saya Estetika Deta Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi The Revolution is just the beginning. Teknologi tidak pernah berhenti berkembang dan kerap membantu manusia memenuhi kebutuhannya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Teknologi memudahkan manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menghemat waktu dan tenaga, tidak terkecuali dalam masalah besar ataupun kecil. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan revolusi industri. Jadi revolusi industri itu dimulai dari abad 18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Contohnya tuh kayak kereta api yang bisa melintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, juga budaya yang bersifat global. Selanjutnya adalah era e-commerce. Era e-commerce ini dimulai dari era 1.0, dimulai saat internet memungkinkan terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi dan data antara pihak penjual dan konsumen. Era ini terjadi sekitar abad 17. Selanjutnya, era e-commerce 2.0 terjadi saat platform dagang mulai diperhitungkan sebagai salah satu saluran untuk membantu upaya-upaya penjualan barang dan jasa. Lalu, e-commerce 3.0 yang terjadi pada rentang waktu abad ke-19 pada tahun 1960-an, ditandai dengan adanya pergerakan trafik platform dagang yang tumbuh signifikan berkat perkembangan teknologi dan pertumbuhan penggunaan smartphone, dan juga maraknya penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Nah, momentum ini dilanjutkan dengan era e-commerce 4.0 yang ditandai dengan banyaknya pelaku e-commerce. Revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis. Contoh konkretnya itu yang dapat kita ambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat mudah diakses oleh siapa saja. Terus sebenarnya IoT itu apa sih lebih lengkapnya? Jangan lupa ya dicek video selanjutnya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Udah jelas kan IoT itu apa? Yuk kita lanjut materinya lagi. Dalam revolusi 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri bisa menuju industri yang siap digital. Yang pertama itu Internet of Things atau IoT, itu merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memperluas dan memanfaatkan dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control dan sebagainya.
Yang kedua itu Big Data Analysis. Big Data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database. Database konvensional karena berjumlah terlalu besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak sesuai dengan kemampuan struktural dan arsitektur database tradisional, sehingga database ini bisa ditangani oleh Big Data atau Big Data Analysis. Yang ketiga, Argument Reality atau AR. Tujuannya itu tak lain adalah untuk meraup keuntungan yang besar. Jadi AR itu kayak untuk video game, misal AR maupun VR, yang akan menjadi cara paling ampuh untuk mendapatkan iklan digital dan membuka teknologi virtual. Yang keempat itu cyber security. Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer. Lalu yang kelima ada inteligensi artifisial atau AI. Itu sama aja kayak kecerdasan buatan yang ditambah kepada suatu sistem agar bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa salah satu contohnya itu kayak games dan robotika. Yang keenam ada additive manufacturing. Itu kayak 3 dimensi, bisa 3 dimensi printing atau yang lainnya. Proses percetakan 3 dimensi dikerjakan dengan proses aditif, yaitu objek dibuat dengan cara meletakkan dan menambahkan material lapis demi lapis. Yang ketujuh ada yang sama aja kayak AR, itu untuk game. Yang ke-8 sistem integration. Itu keadaan di mana sebuah perusahaan mengintegrasikan produksi dari barang atau jasa yang masih ada di dalam satu tahap produksi di dalam rantai supply. Yang terakhir, cloud computing. Itu kayak sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Contohnya kayak iCloud dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yakondari. Pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri ini, ukuran besar perusahaan juga tidak menjadi jaminan. Namun, kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi dunia, atau Airbnb yang mengancam perusahaan-perusahaan industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Dalam hasil survei dari 1.000 responden Ipsos pada 2018, 10 platform yang paling sering dikunjungi pada tahun 2017, yang pertama ada Shopee, lalu Tokopedia, lalu Lazada, Bukalapak, JD.id, Blibli, OLX, Matahari Mall, Belanja.com, dan AliExpress. Lalu apa sih pengertian e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Faktor-faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupannya luas. Yang kedua, proses transaksinya cepat. Yang ketiga, dapat mendorong faktor kreativitas dari pihak penjualan ataupun distribusi secara cepat dan tepat. Yang keempat, dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan juga akurat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nadia. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama itu ada business to business, kedua ada business to customer, ketiga ada consumer to consumer, keempat ada business to consumer, kelima ada business to administration, keenam ada consumer to administration, dan yang terakhir ada online to offline. Nah, apa sih perbedaan e-commerce sama bisnis? Mereka sama-sama di internet. Nah, bedanya itu kalau bisnis ini mencakup lebih luas, misalnya kayak modal sama sumber daya manusianya. Sedangkan kalau e-commerce ini hanya sistem pemasaran, tapi termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualannya saja. Nah, dan selanjutnya ada pertumbuhan e-commerce dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Nah, bisa dilihat sendiri kan kalau misalnya pertumbuhan e-commerce ini dari tahun 2014 sampai tahun 2021 ini meningkat. Nah, ini tuh menurut kata sumber kata.go.id dalam teknologi.id. Nah, selanjutnya itu apakah
akan mematikan toko offline. Menurut data Euromonitor pada tahun 2014, penjualan online di Indonesia mencapai 1,1 miliar US dollar atau lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Singapura. Pengamat ekonomi Justinus Prastowo menilai perkembangan dan evolusi e-commerce 4.0 tidak akan mematikan toko-toko offline seperti yang diperkirakan selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kelemahan e-commerce. Nah, kelebihannya ini ada produk layanan yang lebih bervariasi, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brandednya juga lebih dekat sama konsumer, dan lain-lainnya. Kelemahannya yaitu ketergantungan sama teknologi yang sangat kuat. Yang kedua, kurangnya undang-undang tentang e-commerce. Nah, ketiga ini hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Terakhir ini ada manfaat e-commerce. Nah, e-commerce ini kan bermanfaat bagi semua kalangan. Saya hanya mengambil 3, yaitu dari perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama ini dari perusahaan. Dari perusahaan itu pasti jangkauannya lebih global. Terus pengurangan biaya operasi sama perbaikan rantai pasokan. Terus yang kedua ada manfaat bagi konsumen. Pastinya kita bisa belanja di mana dan kapan saja. Harganya juga lebih murah, sama personalianya sesuai sama selera kita. Terus yang terakhir ini ada manfaat bagi masyarakat. Pasti peningkatan kualitas hidup kan. Kedua, memungkinkan telekomunikasi dan dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan aja ya dari presentasi ini. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Saat ini, Indonesia sendiri sudah mulai menggarap revolusi industri 4.0 ini. Terlihat dari banyaknya pabrik-pabrik yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses informasi internal, pengawasan karyawan, juga pembukuan. Nah, untuk menghadapi era revolusi 4.0 ini yang masih tergolong baru, diperlukan persiapan khusus. Disruptif teknologi yang besar sedang terjadi saat ini dalam waktu yang singkat, berimbas pada masyarakat dan model bisnis lamanya yang bahkan tadinya mereka sudah sangat mapan. Memang masih ada banyak yang bertahan pada sistem lama, tapi lama-kelamaan pasti akan tergerus dengan perubahan zaman yang fleksibel di era 4.0 ini. Perubahan dan gebrakan ini dinilai bisa mengubah siapa saja. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi perubahan zaman yang dinamis ini? Perusahaan yang cepat bergerak dan cepat menangkap peluang akan mampu bertahan dalam era disrupsi teknologi ini. Nama dan modal besar sebuah perusahaan udah nggak lagi jadi kunci kesuksesan. Namun, kelincahan dalam menangkap pasar yang akan membuat sebuah perusahaan bisa bersaing dan menjadi lebih besar dan maju. Semua hal yang dulunya hanya ada di film bergenre science fiction seakan udah banyak yang berhasil direalisasikan. Contohnya kalau kalian pernah nonton film 2001 A Space Odyssey yang dibuat tahun 1968 itu, di filmnya ada teknologi asisten virtual yang menggunakan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengendalikan sistem pesawat, ruang angkasa, dan berinteraksi dengan astronot pesawat tersebut. Pengoperasian teknologi ini mencangkup komputer yang dapat diperintah melalui suara. Kalau nggak salah namanya HAL 9000. Dalam perkembangannya, HAL 9000 ini bertransformasi jadi Siri, asisten digital pertama Apple. Kalau sekarang juga udah ada OK Google. Nah, lama-kelamaan pekerjaan dengan kemampuan sangat mudah juga akan diambil alih oleh mesin. Di kota-kota besar contohnya, petugas parkir seakan mulai menghilang. Mereka digantikan dengan smart parking. Nah, kalau kita perhatikan tahap revolusi dari masa ke masa ini terjadi akibat manusia yang terus-menerus mencari cara termudah untuk beraktivitas. Nah, di fase yang akan datang, kemudahan dalam bertransaksi pasti akan lebih maju semenjak hadirnya artificial intelligence AI atau biasa kita sebut komputer yang memiliki kemampuan otak yang mampu mengembangkan dirinya sendiri. Dan di era 5.0 nanti, bukan hanya komputer saja yang canggih, tapi e-commerce yang akan menciptakan inovasi-inovasi canggih lainnya. Sekarang, kita yang masih di zona nyaman bisa mempersiapkan diri sebelum disebut